Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 12 Juni 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Anak Bukan Aset. Firman Tuhan terambil dalam Matius 18 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-10. Tetapi barang siapa yang menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika seluruh sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ditenggelamkan ke dalam laut. Ayat yang ke-10, ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami bersyukur ada anak-anak yang terlahir dalam lingkungan keluarga kami, dan kami supaya diberikan kemampuan memperlakukan anak-anak dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara apa harta yang terbesar dalam sebuah rumah tangga, kita mungkin bisa punya rumah mewah, kita bisa punya mobil mewah, kita punya harta warisan yang mungkin di 7 turunan itu tidak habis jika dipakai oleh anak dan cucu kita. Namun kalau kita memperlakukan anak hanya sebagai aset, anak sebagai komoditi, anak bukan diperlakukan sebagai satu pribadi, maka itu adalah sebuah kesalahan yang besar. Sahabat seperjalanan, memiliki keluarga, melahirkan anak-anak adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang banyak. Tetapi bagaimana membimbing anak-anak dan memperlakukan anak-anak dengan baik, itu adalah bukan pekerjaan yang mudah. Tuhan Yesus memberikan sebuah perintah yang sangat luar biasa, dan perintah itu tatkala dilanggar, maka ada sebuah hukuman yang digambarkan di dalam Alkitab. Kalau engkau menyesatkan salah satu dari anak ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ditenggelamkan ke dalam laut. Ayat ke-10 berkata, ingatlah, jangan menganggap rendah seorang anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Ada perintah di dalam Alkitab, jangan menganggap rendah. Kita seringkali sangat mudah mencukupkan segala kebutuhan, tetapi memperlakukan anak dengan sangat rendah, seringkali kita itu dilakukan oleh banyak orang dewasa. Kita tidak menghargai anak-anak. Anak-anak hanya mengikuti perintah sepenuhnya kepada orang tua atau kepada mereka yang membimbingnya. Anak dianggap tidak tahu apa-apa. Betul, anak, banyak aspek anak itu, banyak hal yang perlu dibimbing. Tetapi anak adalah sebuah kekayaan yang berasal dari sorga, bukan kekayaan yang menjadi aset. Di dalam diri anak ada rencana Allah. Di dalam diri anak ada panggilan anak. Di dalam diri anak ada sesuatu yang Tuhan sudah siapkan untuk masa depan anak-anak. Sehingga yang pertama sahabat seperjalanan, jangan memaksakan masa depan anak seperti yang kita kehendaki, tetapi seperti yang Tuhan kehendaki. Yang kedua, perlakukanlah anak-anak bukan seperti yang kita kehendaki, tetapi seperti yang Tuhan kehendaki. Kalau kita melihat di dalam Ulangan 6 ayat ke-6 sampai ke-7 dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu harus engkau perhatikan, harus engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu. Apa yang diajarkan bukan budaya orang tua, apa yang diajarkan bukan kebiasaan orang tua, tetapi firman Tuhan yang diajarkan pagi, siang, petang, malam. Pada saat anak di rumah, pada saat anak di luar rumah, mereka harus tahu tentang perintah Allah, bukan perintah orang tua. Orang tua bisa memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi harus dipikirkan bahwa jangan kita mengajarkan sesuatu yang bukan berasal dari Allah. Yang berikut, anak itu ada proses perkembangan. Dari tumbuh kembang anak-anak, sahabat seperjalanan perlu memahaminya. Dari ketidaktahuan anak berproses tahu. Dari tidak punya pengalaman anak berproses pengalaman, dari anak tidak pandai dalam memutuskan, maka dia berangkat menjadi semakin besar, remaja, tumbuh dewasa, dia akan memutuskan sendiri. Dan pada akhirnya, anak-anak itu akan berdiri di hadapan Tuhan. Kita memiliki anak, sifatnya titipan dan bukan aset. Sehingga bimbingan kepada anak harus sepenuhnya sesuai dengan kebenaran firman Allah. Bagaimana Allah dalam firman-Nya menyikapi anak-anak? Anak-anak dikatakan sebagai biji matanya Allah. Kita perlu mendisiplin anak, menegur anak, tetapi bukan dengan emosi, bukan dengan kemarahan. Dalam Amsal 13 ayat 24 dikatakan, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya,
Tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Amsal 13 ayat 24. Tongkat dan teguran serta hajaran yang pertama bukan kepada anak, tetapi kepada orang tuanya sendiri. Sehingga orang tua tidak hanya bisa mengajar, menegur, mendisiplin, sementara orang tuanya sendiri banyak kesalahan, banyak kekurangan. Kita tidak suka kepada anak yang suka marah, ngambek, tidak jelas, tantrum. Namun orang tua seringkali juga melakukan kemarahan-kemarahan yang tidak terkendali. Kita mengajar anak untuk disiplin, tapi seringkali juga orang tua tidak disiplin di dalam memenuhi janji. Sehingga keteladanan adalah bagian yang penting. Mendidik anak sesuai dengan perintah Tuhan adalah bagian yang harus dilakukan. Memahami anak di dalam proses tumbuh kembangnya menjadi pribadi yang akan tumbuh dewasa. Kita tidak boleh mengekang anak sampai anak itu telah memiliki sayap, lalu kita tidak izinkan terbang. Kita pun tidak boleh membiarkan anak-anak, membengkalaikan anak, menelantarkan anak, sementara orang tua sibuk hanya mengejar sesuatu yang di luar rumah. Seakan-akan diberi pakaian, diberi kesehatan, diberi pendidikan, cukup selesai. Sementara kita tidak punya investasi waktu yang terbaik buat anak. Ingat, Tuhan Yesus memberikan seluruh waktunya, tinggalkan sorga, datang ke dalam dunia untuk menebus manusia. Bukankah kita sebagai orang percaya, orang tua yang sudah dipercayakan oleh Tuhan, anak-anak yang ada di dalam rumah tangga kita, tidak hanya masalah finansial, tidak hanya masalah uang, tidak hanya masalah pendidikan dan kesehatan, tapi memberi waktu dan memperlakukan anak sebagaimana Tuhan Yesus memperlakukan anak. Anak adalah satu pribadi yang utuh, bukan aset, bukan tujuan untuk mencapai tujuan daripada orang tua. Anak harus seperti ini dan seperti itu sesuai dengan kehendak orang tua. Di dalam doa kita, kita harus bertanya kepada Tuhan. Kalau kita punya anak 3, maka Allah punya rencana kepada setiap anak itu berbeda. Oleh sebab itu, orang tua perlu di dalam mendidik anak punya hubungan dekat dengan Allah, sehingga Allah bisa membimbing kita untuk setiap anak dengan karakteristik yang berbeda. Mereka bisa tumbuh kembang di dalam rancangannya Tuhan, masa depan yang Tuhan siapkan. Dengan demikian, kita akan menjadikan anak tidak sebagai aset, tidak sebagai pribadi yang kalau besar nanti mengembalikan seluruh apa yang sudah dilakukan kebaikan kepada anak dari orang tua, lalu orang tua membalas budi. Itu bagian yang penting. Tetapi yang terpenting, anak menjadi takut akan Allah, hidup berjalan bersama dengan firman Tuhan, seperti dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai 7, atau seperti dalam Mazmur pasal yang pertama. Anak akan tumbuh seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Kesimpulannya, anak bukan aset, anak bukan untuk memenuhi ambisi orang tua, tapi anak adalah titipan Allah yang kita harus bimbing, kita asuh, kita rancang hidupnya, masa depannya sesuai dengan rancangan Tuhan, bukan rancangan orang tua dan kehendak orang tua, tapi kehendak Allah yang terjadi kepada setiap anak-anak kita. Mari kita perlakukan anak bukan sebagai aset, tapi sebagai pribadi yang utuh di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu bersyukur untuk firman Tuhan yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan jawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.